Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Santri-santri kelas 8 yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu ya secara online untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mudah-mudahan antum semua ada dalam kondisi sehat, ya tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita bisa secepatnya bertemu di Albina yang kita cintai ini. Ya, insya Allah pada pagi hari ini Ustaz akan membahas satu materi yang nanti kita akan belajar sama-sama mengenai sebuah wilayah yang akan kita kaji dengan pendekatan ilmu pengetahuan sosial. Ya, seperti konsep kemarin yang Ustaz sampaikan. Wilayah yang dimaksud yaitu satu wilayah Asia Tenggara. Kita akan simak sama-sama. Ini adalah wilayah Asia Tenggara. Jadi kondisinya kita akan membahas tentang wilayah yang dikaji dari sisi fisik dan juga dikaji dari sisi sosial. Ya, nah negara-negara yang ada di dalam wilayah Asia Tenggara itu terdapat 10 negara, ya, yang 10 negara ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok negara kepulauan, antara lain adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ya, serta Filipina. Satu lagi, ini adalah wilayah kepulauan dari ASEAN, ya. Sedangkan yang kedua adalah wilayah daratan dari ASEAN yang kita sebut dengan wilayah Indochina, yaitu antara lain adalah Myanmar di sini, Thailand, Laos, dan Kamboja, dan juga Vietnam. Nah, jadi 5 negara di wilayah Indochina dan 5 negara di wilayah ASEAN. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Peta konsep yang akan kita ambil untuk penjelasan pada pagi hari ini yaitu tentang negara ASEAN, kondisi fisik dan kondisi sosialnya, ya. Nanti kita sosialnya dari sisi ekonomi, kondisi fisiknya dari sisi letak geografis dan juga letak astronomis. Di mana kondisi fisik ini akan menghasilkan sebuah interaksi, ya, interaksi negara-negara ASEAN, ya. Dari interaksi akan menghasilkan sebuah kerjasama, ya. Dan faktor penyebab terjadinya interaksi antara lain adalah perbedaan sumber daya alam, ya. Ini jelas, ya, bagaimana sebuah negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, tetapi memiliki perbedaan sumber daya alam, sehingga dibutuhkan sebuah kerjasama dan interaksi antar negara-negara tersebut. Yang kedua adalah perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga sama. Ya, Indonesia lemah dari iptek, maka kita harus mengimpor barang-barang mesin, alat-alat produksi, ya, dari negara-negara yang lain. Ya, atau Indonesia kelebihan sumber daya alam hasil pertanian, maka kita bisa ekspor hasil pertanian kita ke negara-negara yang kekurangan dari faktor pertanian itu sendiri. Ya, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Itu juga sama. Ya, kita sebagai negara besar harusnya menjadi negara pensuplai barang-barang kebutuhan negara-negara yang lain, ya, sehingga kita jangan terus-menerus menjadi pasarnya negara-negara besar gitu, ya. Kita harus juga menjadi produsen untuk kebutuhan negara-negara yang lain. Nah, ini PR kita dan mudah-mudahan antum kedepannya bisa mengubah bagaimana tatanan ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Dari sisi geografinya atau dari sisi fisiknya, Ustadz akan kaji dari dua pendekatan, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis adalah letak yang berdasarkan garis-garis koordinat, garis lintang maupun garis bujur, ya. Nah, garis lintang dan garis bujur ini, kalau garis lintang sudah jelas, ya, ada lintang 0 derajat kita sebut dengan khatulistiwa. Ya, dan garis bujur 0 derajatnya, ya, berada di kota Greenwich, itu sesuai dengan kesepakatan dunia, ya, di London. Di sana ada kota Greenwich atau Greenwich, ya, itu adalah garis 0 derajat. Dari Greenwich ke timur itu kita namakan dengan bujur timur, dan dari Greenwich ke barat kita sebut dengan bujur barat. Sama juga dengan garis lintang, dari 0 derajat ke utara kita sebut dengan lintang utara, dan dari 0 derajat ke selatan kita sebut dengan lintang selatan. Nah, ASEAN berada di mana menurut letak astronomis? Kita lihat
Yang pertama adalah batas wilayah selatannya berada di 11 derajat lintang selatan, ya. Jadi ASEAN itu berada di 11 derajat lintang selatan, sama dengan batas selatannya Indonesia. Ya, selanjutnya adalah di utaranya berada di 28 derajat lintang utara. Nah, kalau ini lebih nih. Kalau Indonesia hanya berada di 6 derajat di sini, nih, ini Indonesia, ya, sedangkan ASEAN berada di 28 derajat lintang utara, ya, sampai ke sini. Ya, batas paling utaranya adalah di negara Myanmar. Selanjutnya batas paling barat dari ASEAN itu berada di 93 bujur timur. Ya, kalau Indonesia di 95, di sini agak geser sedikit ke sini, ya. Kalau ASEAN ada di 93 bujur timur, ya. Ya, beda 2 derajat saja dari Indonesia karena ASEAN Myanmar juga menjadi wilayah yang paling barat dari ASEAN itu sendiri. Sedangkan batas paling timur ASEAN adalah ada di angka 141 bujur timur. Ini sama dengan batas Indonesia di sini. Ya, sehingga Indonesia bisa dikatakan memiliki 3 batas yang sama dengan ASEAN. Barat walaupun berbeda hanya 2 derajat saja. Selatan jelas sama di 11 derajat, dan juga timur berada di 141 bujur timur. Baik. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini ASEAN, dilihat dari wilayah-wilayah yang lainnya. Ya, ini ada benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Ya, ini Asia. Kenapa dinamakan Asia Tenggara? Karena kita dari Asia ini, ya, kita berada di wilayah tenggaranya, di sebelah tenggara dari Asianya. Di mana sebelah timurnya ke sini, ini adalah Cina, Jepang, Korea di sini, ya. Asia utaranya bisa dikatakan di sini Rusia, walaupun secara politik masuk ke wilayah Eropa. Selanjutnya wilayah Asia Selatannya berada di India, Bangladesh, ya, Pakistan di sini. Ya, selanjutnya Asia Baratnya di sini, Asia Barat dayanya disebut dengan Timur Tengah kita sebutnya. Lalu Asia Tengah di sini adalah perpecahan Rusia, Afghanistan, Kirgistan dan sebagainya, ya. Tajikistan. Selanjutnya ya, ini adalah kita berada di wilayah tenggaranya dari Asia, sehingga kita disebut dengan Asia Tenggara. Kita berbesar petanya supaya lebih mudah. Ini ASEAN, ya. Kita diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta di tengahnya ini terdapat sebuah lautan yang sekarang menjadi konflik besar di dunia. Ya, dan Indonesia mudah-mudahan tidak terseret konflik asal jangan mengganggu wilayah teritorial Indonesia. Ya, kalau sudah mengganggu wilayah teritorial, mau tidak mau kita harus terlibat konflik. Ya, jangan berikan sejengkal tanah pun ya diambil oleh negara lain, dan itu merupakan sebuah kedaulatan dari negara Indonesia. Wilayah daratannya antara lain adalah Cina di sebelah utara, ya, selanjutnya adalah India. Ya, ini adalah wilayah yang berbatasan dengan India, yaitu Myanmar. Lalu Bangladesh, ini juga sama, ya, berbatasan dengan Myanmar. Lalu di sebelah timurnya ada Papua New Guinea, ini berbatasannya dengan Indonesia di Papua. Dan di selatannya adalah satu benua besar, yaitu benua Australia. Nah, itu adalah letak geografis dari ASEAN itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat kondisi ekonomi dari negara ASEAN. Sedikit ada tayangan yang ingin Ustaz tampilkan, ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang pendapatan per kapita negara ASEAN. Ya, pendapatan per kapita ini adalah pendapatan nasional bruto kita dibagi oleh jumlah penduduk. Ya, sehingga ketika Indonesia jumlah penduduknya besar, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa naik nih terus-menerus berada di bawah, ya, untuk pendapatan per kapita, ya. Jadi negara yang jumlah penduduknya sedikit, ya, dengan pendapatan yang banyak antara lain adalah Brunei, ya, dia biasa pendapatannya, ya. Lalu tahun 80 masih Brunei, lalu keduanya adalah Singapura masih belum naik, ya, nanti naik di atas 90-an, dia mulai merangsak naik mengejar Brunei Darussalam. Indonesia masih berada di urutan kesekian nih, ya, masih bolak-balik antara Vietnam, ya, Filipina, Indonesia gitu kan, ya. Kita berada di 93, kita mulai menyalip Filipina tapi kesalip lagi,
di 95, ya kita lihat nanti di akhirnya. Kita percepat saja. Indonesia ada di 2016 berada di posisi keempat, ya 2017 berada di posisi keempat. Ya ini adalah sumbernya dari World Bank. Selanjutnya ini yang kedua, yaitu tentang rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto kita, ya. Di antara negara-negara di ASEAN, ya Indonesia cukup besar pendapatan domestiknya, ya, sehingga angka cicilan utangnya kita hanya 28,7%. Ya angka ini adalah angka yang sangat aman. Ya walaupun sekarang di tahun 2020 sekarang sudah mencapai ke angka 36%. Ya dari rasio dari PDB yang kita miliki, ya. Sedangkan negara-negara yang lain batas kita secara undang-undang ada di angka 60%. Ya, ada di angka 60%. Penjelasannya bisa kita lihat dan kita dengarkan di penjelasan di sini. Dalam APBN, batas aman utang Indonesia adalah 60% dari produk domestik bruto. Rasio total utang saat ini berada di 34%, sementara rasio utang pemerintah masih di bawah 30%. Per akhir 2018, rasio utang pemerintah Indonesia tercatat atau terhadap PDB tercatat sebesar 29, Nah, baik. Ini posisi Indonesia dari negara-negara yang lain. Ternyata Amerika ini utangnya luar biasa sangat besar sehingga bunga yang harus dia bayar, cicilan yang harus dia bayar sangat tinggi sekali, bahkan melebihi angka pendapatan nasionalnya. Ya, selanjutnya ini posisi kita di ASEAN, ya. Indonesia berada di posisi aman di angka tadi 29, ya, sekarang di angka 36%. Ya, yang paling tinggi ternyata adalah Singapura. Ya, Singapura 112% dari pendapatan per kapitanya digunakan untuk membayar cicilan dari utang yang mereka harus cicil gitu kan, ya. Jadi kita berada di posisi yang lumayan cukup aman, yaitu di angka 29 derajat 29%, ya. Nah, baik. Itu saja pembahasan yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah referensi dan kemampuan menganalisis kita dari ilmu sosial. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kondisi sosial yang lain dan juga kondisi negara-negara yang ada di ASEAN. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Nanti silakan dibaca materinya dan juga dijawab kuisnya, ya, dan mudah-mudahan pembelajaran kita bisa lebih efektif lagi di kemudian hari. Syukran atas perhatian dari antum semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.